Halo guys, kembali lagi di Mama Sor makan sore. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama Tommy di Mama Sor. Oke teman-teman, seperti biasa Tommy ingin merekomendasikan sebuah makanan tradisional ya. Dan ini makanan 1 tahun sekali teman-teman, jadi tidak boleh dilewatkan. Iya. Mau tahu makan apa itu? Mau tahu? Oke, makanannya adalah bakcang. Oke teman-teman, sebelum kita mulai memakan bakcang, mari kita lihat bahan-bahan. Pertama pulut, yang kedua ada daging pork, yang ketiga adalah lapci, yang keempat adalah jamur, dan kelima lapcong, dan yang selanjutnya adalah kuning telur asin guys. Yang bikin sangar dan cabai rawit ya, dicampur semua, dimasukin ke dalam bungkusan yang disebut daun bambu ya guys, dan tali rafia sebagai pengikatnya. Nah ini setelah dimasak atau kita rebus selama 4 jam ya teman-teman. Jadi kita memasak bakcang itu 4 jam direbus. Wah ini masih panas, enak banget ya. Kita buka, isinya lengkap ya, lengkap sesuai bahan-bahan yang tadi. Oke guys. Nah sebelum kita makan bakcang ya teman-teman, sebelum kita makan bakcang, setiap tahunnya kita pasti merayakan tradisi makan bakcang. Biasanya bakcang ini memiliki sejarah, nilai sejarah yang sangat luar biasa ya. Mungkin teman-teman belum tahu cerita tentang bakcang ini bagaimana. Jadi Tommy akan ceritakan. Jadi di 2000 tahun yang lalu, atau kita sebut 2 abad yang lalu kurang lebih ya teman-teman, kita memiliki satu pejabat di negara Cina sana yang namanya Chu Yuan. Nah Chu Yuan ini adalah pejabat yang anti korup, sangat baik sekali orangnya ya, selalu membela negaranya dengan semua kemampuan yang dia miliki. Kalau di Indonesia itu kita bisa katakan seperti Pak Ahok lah. Jadi dia selalu berusaha mengungkap kasus-kasus atau mengungkap para koruptor-koruptor di negara dia. Nah singkat cerita, dia dituduh dari pejabat-pejabat lain yang membenci dia gitu loh, melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan dia diusir dari negaranya sendiri. Ya, jadi teman-teman udah tahu ya. Jadi Chu Yuan ini berbuat baik lalu dituduh karena mengundang banyak ibaratnya musuh dari negaranya sendiri. Ya, itu diantaranya adalah pejabat-pejabat yang dia tangkap atau pejabat-pejabat yang dia ungkap melakukan kesalahan atau kecurangan di negaranya sendiri. Nah, singkat cerita, si Chu Yuan ini berlayarlah keluar ke negara luar, lalu dia mendengar berita bahwasanya negaranya ini mengalami masalah besar sehingga mau diserang oleh negara lain. Si Chu Yuan tidak bisa membela negaranya sendiri lagi. Frustasilah dia ambil kapal, dia menceburkan diri ke dalam laut. Karena begitu banyak ya penduduk yang menyukai Chu Yuan ini, karena dia banyak sekali penduduk yang berusaha mencari jasadnya. Nah, agar kan di laut itu banyak tuh binatang buas seperti ikan hiu, ikan paus, kan banyak tuh makanan daging-daging manusia semua dimakan, apalagi jasad-jasad. Jadi supaya si Chu Yuan ini tidak dimakan, nah menurut kepercayaan dari penduduk desa negara dari tempat tinggalnya Chu Yuan, karena dia baik sekali, mereka berusaha mencari jenazah atau mayat dari Chu Yuan setelah meninggal. Nah karena takut mayatnya itu dimakan oleh binatang buas atau ikan-ikan seperti ikan hiu, ikan paus ya, jadi mereka melemparkan sebungkus nasi yang di dalamnya terdapat daging seperti bakcang ini, mereka mengikatnya lalu melemparnya ke dalam laut. Jadi setiap tahun kita memperingati atau merayakan makan bakcang atau sembahyang bakcang di etnis Tionghoa itu karena mengenang Chu Yuan ini yang
sangat luar biasa ya, baik budi sekali terhadap negara China sana ya. Oke, nah begitu ceritanya. Nah, mengenai tentang 4 sisi bakcang ini ya, melambangkan ya, ini ada artinya ya, 1, 2, 3, 4. Nah, satu sisi dari bakcang itu teman-teman, di sisi yang pertama itu melambangkan bahwasanya kita menjadi manusia itu harus jangan serakah lah istilahnya. Jadi kita sebagai manusia jangan serakah ya teman-teman. Dan di sisi kedua ini kita harus bersyukur teman-teman. Jadi kita harus bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Oke, dan sisi ketiga teman-teman, ya kita harus melihat orang itu dari sisi positifnya saja, jangan terlalu melihat kejahatannya. Jadi kita harus belajar untuk melihat sisi positifnya bagaimana setiap orangnya. Nah, untuk sisi terakhirnya, sisi keempat, kita harus merangkul atau membagikan cinta kasih terhadap sesama. Oke guys, nah itu dia ceritanya. Oke, mari kita lanjut makan bakcang. A few moments later. Oke guys, nah ini Tommy udah beli bakcang ya teman-teman. Ini bakcangnya luar biasa, banyak, berat juga ya ini ya. Ini ada bakcang. Sombong amat. Bakcang. Oke, nah jadi ini Tommy buka dulu bakcangnya satu, kita akan coba rasa bakcangnya seperti apa. Oke, lupa Tommy memberitahukan karena rekomendasi ya teman-teman. Tommy setiap tahun pesen bakcangnya itu di Dapur Amazing teman-teman. Jadi di Dapur Amazing ini bakcangnya luar biasa banget, enak banget teman-teman, padat ya. Bisa kita lihat. Nah, jadi teman-teman nanti kalau mau mesen, Tommy akan sertakan di sini kontak personnya Dapur Amazing. Oke, jadi untuk teman-teman yang pengen order boleh langsung ya. Nah, ini ada bakcang, ini bakcangnya. Ini maaf ya, ini non halal teman-teman. Jadi di dalamnya ada daging. Nanti kita buka coba ya. Kita akan coba review di dalamnya ada apa aja. Oke, kita buka. Wah, ini padat sekali teman-teman. Wow. Nah, mungkin teman-teman mau lihat. Oke, ini di dalamnya ada ikan asin. Ini di dalamnya ada telur asin, teman-teman. Telur asin, terus ada lapchong, terus ada daging baknya, terus ada ini dia cabai rawit ya, cabai rawit juga, ada laci. Oke, jadi lengkap banget ya ini teman-teman. Nah, di Dapur Amazing bakcangnya itu ada vegetariannya juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen pesen, aku nggak makan daging, bisa pesen yang vegetarian. Dan masaknya itu vegetarian, saya dengar mereka masaknya lain, pancinya lain. Jadi nggak usah takut kena daging ya teman-teman, karena vegetarian. Oke, nah ini yang Tommy pesan ini yang untuk teman-teman pemakan segalanya lah istilahnya. Kita coba. Kulitnya ya wangi banget tuh teman-teman. Oke, mari kita coba. Ada jamur, ada daging, ya. Terus ada telur asin sama kulitnya. Makan guys. Oke, enak banget guys. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen order ya, di sini langsung Dapur Amazing, pesen bakcang. Terus ada yang satu lagi yang namanya kicang, ya itu yang bentuknya kecil tapi di dalamnya nggak ada daging kan. Itu biasanya pakai gula merah atau seperti serikaya gitu untuk cocolannya. Oke, thank you untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channelnya Tommy Lim. Oke, thank you guys. Bye-bye. Mama Son. Woo.